أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلك والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد عبد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, para jemaah Majlis Ta'lim, Majlis Ilmu yang insyaAllah dalam rahmat, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita mempersembahkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kuasanya dianugerahkan kita rahmat, nikmat, keimanan, keislaman, umur yang barakah, kesehatan dan kesempatan, juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak mampu kita hitung jumlah dan nilainya. Semoga setiap karunia nikmat Allah akan mampu kita syukuri, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan tambahan karunia dunia dan akhirat dan meridhoi dari setiap aktivitas kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam bagi teladan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, zuriat, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita sebagai umat akhir zaman. Ungkapan cinta melalui salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ibu hadirat saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada pagi hari ini sehubungan dengan menyongsong tahun 2024 tentang mensyukuri karunia nikmat umur yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini. Dari sekian banyak nikmat Allah, ada satu nikmat yang terhubung dengan waktu, yaitu nikmat umur. Nikmat umur ini terhubung dengan waktu. Kita yang hidup di dunia ini tidak akan lepas dari perputaran waktu, detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Disitulah ketika datang setiap tahun, secara lahiriah bertambah umur kita, secara hakikat sebenarnya umur kita berkurang. Ternyata di dalam surah Al-Fatir, surah ke-35, ayat ke-11, umur manusia itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustaz dibaca surah Al-Fatir ayat ke-11. Al-Fatir, surah ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmi wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna zalika 'alallahi yasira, yang artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, tidak ada seorang pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya, dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Jadi asal usul manusia itu dari tanah. Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian secara umumiah berpasang-pasangan, ya. Kemudian
ayat itu dilanjutkan, tidak ada seorang pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang digaris bawahi adalah dan tidak dipanjangkan, yang ada hubungan dengan umur. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya. Ini yang digaris bawahi, yang ada hubungan dengan umur ya. Melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz, dalam catatan Allah. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi kalau merujuk kepada surah Al-Fatir, surah ke-35 ayat 11 ini, setiap kita sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya secara hakikat, kita ini dengan menunggu waktu. Yang kata orang bertambah umur, panjang umur. Kalau ada begitu masuk, selamat, Anda sudah panjang umur. Betul secara lahiriah, secara umumnya. Tapi pada hakikatnya, kita sudah bertahap untuk menuju pada kehidupan yang selanjutnya, yaitu alam barzah. Umpama umur kita 70 ditetapkan oleh Allah. Sekarang umur kita 60. Berarti jatah umur kita hidup 10 tahun lagi. Masuk tahun berikutnya 2024, 61. Masih 9 tahun lagi. Setiap lahiriah bertambahnya umur, hakikatnya berkurang umur. Di dalam ayat ini ada kata-kata ammar. Ammar, yang dimaksud ammar di situ adalah umur. Ada dua istilah. Ada ammar menggunakan tasydid, ada amarah dalam tafsir yang tidak menggunakan tasydid. Kalau di dalam Al-Quran ammar menggunakan tasydid, dan ketika di ayat lain tidak menggunakan tasydid ammar, ya, ternyata ada sedikit perbedaan yang mencolok. Ketika ayat Al-Quran menggunakan ammar di dalam surah ini, surah Fatir, surah ke-35 ayat 11 ini, itu memiliki makna umur yang, masa yang agak panjang. Masa yang agak panjang. Dan situ tidak dijelaskan berapa umur. Tetapi ketika ayat Al-Quran menggunakan amarah, umur yang berbatas. Disebutkan pasti batasan-batasan itu. Dan ayat 11 surah 35 ini disinyalir dengan hadis Rasulullah SAW mengenai masalah umur. Identik di antara 60 dan 70. Yang mana dimaksud umur panjang itu, yang mana dimaksud umur pendek. Ini secara lahiriah ya. Ibnu Athur menyatakan dalam tafsirnya bahwa umur yang dikatakan panjang itu umur yang di atas 70. Tapi umur yang pendek itu umur di bawah 60. Dan ini pernah dinyatakan oleh Nabi mengenai masalah 70 dan 60 ini. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah dari hadis riwayat Tirmizi, kata Nabi, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajur zalik." Umur umatku itu di antara sittin ila sab'in, di antara 60 dan 70. Wa aqalluhum ma yajur zalik, sedikit sekali yang lebih itu, sedikit sekali. Sekarang kita lihat fenomena yang ada tuh. Benar gak sedikit yang di atas 70 tuh? Nggak usah jauh-jauh Pak, yang di ruangan ini. Atau di tempat kita ini. Atau di lingkung Yayasan Al-Furqan ini saja. Alhamdulillah Pak Haji 80 ke atas. Pak Haji itu termasuk umur panjang. Kalau kita belum sampai 70 ke atas, belum panjang itu. Kalau sudah masuk 70 berarti sudah termasuk. Apalagi zaman sekarang. Langkah mau cari 80 itu langkah Pak. Nah.
Para ulama-ulama kita ini kebanyakan sudah meninggal belum sampai umur 60 ya, betul? Coba perhatikan tuh. Baru-baru yang tadi kabar Habib Mahdi. Itu lebih kurang seumur dengan saya, Pak. 44 tahun. Belum sampai masuk ke 50, apalagi sampai mau 60. Ini masalah jumlah ya, jumlah yang kita masalah. Nabi memberikan sinyalir seperti itu. Walaupun secara hakikat, kalau perbandingan dengan akhirat, kecil Pak umur ini. Nah. Ini kan umur-umur yang ada di dunia ini. Kalau di akhirat, sebenarnya pendek sekali. Maka dunia ini, di dalam lughah, dinyatakan dunia ini, yang dimaksud dengan dunia ini, pendek, singkat, berbatas. Itu bermakna dunia. Bukan bumi ya. Bumi itu bahasa Arabnya ardi. Ardi itu tempat di mana kita tinggal sementara. Bumi. Tapi dunia itu adalah tempat di mana kita mengikuti perputaran waktu yang singkat. Makanya di dunia ini seluruhnya itu bersifat khoyali, bersifat singkat, bersifat berbatas. Telah kami katakan bahwanya tidak ada satupun yang bisa mempertahankan dan mencegah satu uban di rambut kita. Tidak satupun yang bisa mempertahankan satu kerutan di muka kita nih. Karena memang sifat dunia itu seperti itu. Ada akhir. Yang gagah berakhir dengan lemah. Yang sehat berakhir dengan sakit. Yang hidup berakhir dengan mati. Begitupun kecil sekali kalau banding masalah pangkat jabatan. Kita mempertahankan dalam diri kita saja sulit. Untuk mempertahankan supaya sehat terus juga sulit. Walaupun kita berusaha untuk sehat terus. Betul. Karena badan ini ada masa waktunya. Bukan alat-alat saja yang ada masa waktunya. Makanan ada masanya yang layak untuk dimakan. Kalau lewat dari masa itu, tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Begitu juga alat-alat di dunia ini. Mobil sudah masuk waktunya nanti, sudah mulai rusak ini, lemah ini, mulai masuk ke bengkel. Begitupun kita manusia ini, ada masanya. Itulah sifat dunia. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang bertahan. Termasuk umur. Sedikit sekali, maka disebut singkat, pendek. Allah menggambarkan tentang perputaran waktu di dunia dibanding akhirat kan. Surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 47. Silakan Ustaz baca. Ini perbandingan ya. Kalau masalah umur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Yang artinya, dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Oke. Ini ketika orang-orang kafir minta dipercepatkan azab. Mereka tidak percaya bahwa akan ada azab. Silakan datangkan azab itu. Itu dijelaskan pada ayat yang selanjutnya. Ayat ke-48. Mereka minta dicepatkan azab. Kalau memang benar-benar azab itu nyata. Maka ayat yang surah Al-Hajj ayat 47 nyatakan janji Allah itu pasti. Mau dilambatkan, mau dicepatkan, azab itu pasti akan datang. Cuman ada sebagian ditangguhkan azab itu. Ada azab yang disegerakan, ada azab yang ditangguhkan. Tapi azab itu pasti datang. Itu ya maksud ayatnya ya. Azab itu pasti datang. Nggak usah kalau bahasa ininya,
Tidak usah minta-minta, tidak usah ngancam-ngancam, nah bahasa gitu. Tidak usah diancam-ancam. Azab Allah itu pasti datang bagi orang-orang yang zalim. Cuman ada yang dilambatkan, ada yang ditangguhkan. Ya, itu dijelaskan di ayat berikutnya itu. Ya, ayat ke-48. Nah ini tuh, makanya Allah memberikan renungan lagi untuk orang yang seperti itu, untuk orang yang zalim, untuk orang-orang yang tidak percaya dengan adanya azab itu, adanya balasan itu. Wa inna yaumin inda rabbik ka'alfasana mimma ta'udun. Di ujung ayat 47 surah Al-Hajj ini. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu, di sisi Allah, barzah akhirat, ya, 1000 tahun dalam perhitungan kamu. Jadi kalau di dunia ini ada orang yang hidup 1000 tahun, ya, ada orang yang hidup 1000 tahun, itu sebenarnya baru sehari dalam akhirat dan perhitungan akhirat. Di dalam sejarah ada orang yang bernama Aus bin Unuk, itu hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau Nabi Nuh itu hampir 1950 tahun, ya. Aus bin Unuk ini hidup sampai 3000 tahun. Sampai 3000 tahun umurnya. Emang diberikan Allah kelebihan. Ya. Dalam pandangan kita, ya, itu kayaknya panjang tuh. Di alam barzah cuma 3 hari. Katakanlah yang beri simbol kita Rasulullah 63 tahun. Kalau perbandingan akhirat, lebih kurang perhitungan baru 1,5 jam. Jadi ini untuk renungan. Jadi kalau orang yang minta azab itu, kalau diazab di akhirat itu setengah hari, ya, berarti sama dengan 500 tahun. Setengah hari dia azab itu tidak? Berarti 500 tahun. Nauzubillah min zalik. Jangan minta-minta. Apalagi sampai mengatakan bahasa yang benar tapi tidak tepat. Alhamdulillah Ustadz, kita ini jadi orang muslim, bersyukur. Walaupun nanti masuk neraka, nanti masuk surga, nggak usah minta-minta Pak. Kalau bisa jangan, nyecip dia jangan kalau bisa. Bukan kayak nyelupkan apa teh itu, teh celup, nah dicelup. Ini celupkan ke api Pak. Kayaknya lemah itu dengarnya. Jangan pernah nak membayangkan, nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Lama Pak masa di situ. Di dunia ini singkat, dibatasi oleh umur. Dibatasi umur. Lebih kurang kata Nabi, antara 60 dan 70. Umur manusia, antara 60-70. Sebentar waktu itu. Begitu kita masuk ke alam barzah, itu yang paling lama. Menunggu sampai datangnya hari. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal wafat di alam barzah sekarang menunggu tuh. Sementara nunggu datangnya hari kiamat, ada lagi yang mereka tunggu. Doa-doa kita yang masih hidup ini. Mereka nunggu doa-doa kita nih. Kalau kita masih mendoakannya, berarti kita masih mengingat dia. Tapi kalau tidak mau mendoakan dia lagi, berarti secara tidak langsung kita sudah melupakan dia. Jadi doa itu sama kayak kita HP ini. Komunikasi. Kita yang punya handphone, tidak mau lagi ngabar-ngabari kawan, padahal sudah zaman canggih. Bisa melalui Facebook, bisa melalui WA. Berarti selesai, putus. Hubungan itu sudah putus secara tidak langsung. Begitupun di alam barzah itu. Selagi masih ada doa-doa yang mengalir untuk mereka, masih tetap terhubung. Tapi ketika tidak ada lagi doa yang mengalir, berarti selesai. Ya.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, maka yang menjadi fokus kita adalah bukan masalah pendek atau panjangnya umur, tetapi bagaimana umur yang berkualitas. Bukan kuantitasnya, bukan jumlahnya, tapi umur yang berkualitas, yang bisa bermanfaat. Dan memang seharusnya manusia sudah bisa merenung bahwa Allah sudah memberikan satu renungan. Kalau seseorang itu lebih dekat kepada Allah, semakin panjang umur itu, seharusnya semakin dekat kepada Allah. Maka yang dimaksud dengan barokah itu, kata Imam Ghazali, zaidul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau mau tahu berkah tidak berkah kehidupan kita itu, tinggal lihat bertambah tidak kebaikan. Kalau umur yang diberikan oleh Allah sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, bertambah dekat kepada Allah, bertambah sehat, bertambah dekat kepada Allah, diberikan nikmat yang banyak, bertambah dekat kepada Allah, bertambah-tambah kebaikannya, berarti umur dan kesehatan kita itu barokah. Tapi ketika banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, semakin jauh kita dari Allah, berarti umur dan kesehatan kita itu tidak ada keberkahan. Saudaraku serta saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan batas umur yang seharusnya sudah mulai stabil untuk lebih dekat kepada Allah itu dalam Al-Qur'an ya, konsep Al-Qur'an, umur. Ya. Katakanlah di bawah 40 itu masih banyak hura-hura lah. Ya. Untuk mentok di umur 40, Pak. Makanya Nabi diangkat oleh Allah umur 40. Karena ini usia matang nih. Kalau di bawah 40 ini, kalau tidak ada bimbingan, tidak ada arahan, hati-hati. Ya. Bisa menyimpang lebih jauh. Tapi kalau bimbing mudah-mudahan dia akan bisa terarah ke arah yang lebih baik. Tapi usia maksimal, usia yang memang matang itu ketika masuk usia 40, dia harus lebih dekat lagi untuk melakukan kebaikan. Silakan kita buka dalam surah Al-Ahqaf. Surah ke-46 ayat ke-15. Nah, di situ disebutkan angka 40 itu. Silakan Ustaz, tolong dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahrah hatta iza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Di situ ada ayat arba'i nasana, 40 tahun. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbaik kepada kedua orang tua.
ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyusuinya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku." Satu, lebih bersyukur. Jadi kalau sudah sampai 40 tahun itu bersyukur. Lebih bersyukur lagi. Ya, sudah mencapai itu umur 40 tuh. Jadi tidak salah kalau ketika sudah mencapai 40 tuh undang kawan-kawan bersyukuran. Ya, syukuran. Karena tidak seluruhnya bisa mencapai umur 40 tuh, Pak. Satu ya, yang dianjurkan. Mensyukuri dengan, kan tidak salah kalau mengajak kawan-kawan untuk bersyukur umur. Ya. Dikasih tahu tuh. Kan surah Ad-Duha ayat ke-11 tuh, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dapat nikmat itu kasih tahu tuh. Beritahu kawan-kawan, alhamdulillah Allah berikan umur sampai umur 40. Ajak makan-makan kawan, tolong doakan mudah-mudahan umur yang 40 ini semakin matang, semakin dewasa, semakin lebih baik lagi. Kemudian, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku. Juga meminta kepada Allah untuk supaya kalau kita masih ada orang tua yang masih hidup, juga supaya orang tua kita banyak mendapat nikmat dari Allah, diberikan kesehatan. Ya. Bukan untuk kita saja, tapi untuk kedua orang tua kita. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Jadikan kita bersyukur untuk terus mengingat orang tua kita yang telah meninggal. Jadi tidak terputus nih cara mensyukuri, cara ucapan terima kasih. Bahasa Al-Quran kan bersyukur, bahasa Indonesia yang terima kasih. Jadi kalau kita masih hidup, tanda terima kasih kita, tanda syukur kita kepada Allah itu, ya, Allah sudah memberikan kita kedua orang tua yang sudah memelihara kita, dan wujud syukur kita kepada Allah itu dengan cara berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Maka orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain berarti tidak bersyukur dengan Allah. Kan itu. Karena Allah sudah memberikan nikmat kepada kita. Kita diberikan orang tua yang mendidik kita, memelihara kita, membesarkan kita sampai saat ini. Tidak salah kiranya. Kalau kita ada rezeki, bahasa Palembang itu cicipi. Habis sekalian orang tua ini tidak minta kok. Tidak minta. Mungkin dia sudah sanggup, masih ada pensiunan. Tapi pernah tidak terdetik dalam hati kita untuk nyicip itu? Nah, bah, nah ya, ini. Oh sudah, ya masih ada. Bukan masalah itu. Tapi tanda cinta. Ini kan dari hidup. Ucapan terima kasih kita kepada orang tua kita. Memang tidak terbalas, Pak. Kalau untuk sekian 2.500, 1 juta tidak terbalas. Cuma cara tanda cinta kita kepada orang tua kita. Cuman ini kayaknya kita anggap remeh. Tapi subhanallah ketika kita sudah menyampaikan itu kepada orang tua kita, memberikan kepada orang tua kita. Itu kadang-kadang nangis, Pak. Orang tua nangis. Padahal orang tua mampu tuh. Nah, ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, tetap lanjut tak? Tetap lanjut. Bagaimana cara mensyukurinya? Ngasih uang lagi? Tidak bisa lagi. Sedekah atas nama kedua orang tua kita. Kan tetap. Jangan begitu dia sudah meninggal selesai ngasih uangnya tidak lagi. Memang tidak bisa lagi ngasih uang. Tapi ngasih sedekah melalui uang itu atas nama dia, itu adalah bagian rasa syukur kita kepada Allah dan rasa terima kasih kita kepada orang tua kita. Karena ini ada hubungan dengan masalah orang tua. Kemudian ayat yang berikutnya itu, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang engkau ridhoi. Berarti semakin dekat kepada Allah di usia 40 itu, semakin harus memikirkan hal-hal yang terbaik untuk hidup dan kehidupan kita. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sudah mempersiapkan bekal kebaikan, amal-amal jariah. Jadi sebelum 40 ini sudah menyiapkan pensiunan pahala, Pak. Pensiunan pahala.
Ya. Ada amal yang berkekalan. Makanya mohon maaf, kami pernah kaji nih Pak Jereja. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim juga ada, dari Abu Hurairah ya. Yang populer itu kan, yang sering kalau disampaikan oleh tausiah. Iza matal insan ibni Adam. Ya. In qata amaluhu min salatah. Jika anak Adam atau keturunan Adam atau manusia itu wafat, maka putuslah seluruh amalnya. Artinya tidak bisa beramal lagi. Min salas, kecuali 3. Pertama, sedekatun jariyah. Sedekah yang jariyah. Awal ilmu yang tafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian waladun soleh yadu'ulah. Anak soleh yang sedang mendoakannya. Kalau kita kaji hadis ini, ya, amal yang terus mengalir. Tapi ingat, ada batas waktu tak? Coba kita kaji nih. Ini jarang dikaji nih. Anak yang soleh ada batas waktu? Ketika orang tua meninggal, anak ini mendoakan terus. Tapi kalau anak yang meninggal, putus enggak? Putus. Berarti ada waktu. Itu jarang dikaji. Sekarang sedekah jariah. Kita bangun masjid nih. Kalau masjid itu dirobohkan? 2. Yang ketiga, ilmu bermanfaat. Kalau ilmu itu terus diamalkan. Tapi kalau yang meninggal, saya ini ngamalkan ilmu, saya meninggal. Lalu yang tadi ngamalkan, lalu orang itu meninggal, tidak ada lagi mengamalkan, gimana? Jadi ini memang mengalir, tapi ada jangka waktu. Lalu yang mana amal yang terus menerus itu? Demi Allah, tidak ada amal yang paling baik selain amal yang terus menerus kita lakukan selama hidup kita. Begitu kita meninggal, amal terus mengalir. Asal amal itu terus menerus kita lakukan dalam hidup kita. Ini yang mengalir yang dimaksud ayat ini. Di dalam surah, supaya lebih jelas, surah Kahfi, surah ke-18 ya. Ayat ke-46, coba lihat. Coba kita kaji itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banun. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Di ayat ini, al-mal wal banun, harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Yang tadi itu, harta bisa menjadi amal jariah ya. Anak-anak juga menjadi anak yang soleh. Kalau kita betul mendidik dan membinahnya, mengarahkannya. Tapi ayat yang selanjutnya menyatakan wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbik. Amal yang terus-menerus yang dilakukan itulah yang akan kekal di sisi Allah. Amal yang terus-menerus itulah yang bakal kekal di sisi Allah. Yang bisa menjadi harapan setelah kita mati nanti. Contoh nih, sholat. Sholat itu terus menerus sampai akhir hayat kita. Jangan terputus. Begitu meninggal, ini yang kekal di sisi Allah, ini maksudnya. Baca Quran, kan sulit yang istiqomah itu. Bukan mudah Pak istiqomah itu Pak. Kita beramal semua. Ini kadang-kadang lantaran lalu hadis ini, lalu ngandal ke hadis ini. Biarlah, meninggal nanti. Kan banyak. Sedekah jariah ada, anak soleh ada, amal banyak. Pikirnya akan terus menerus. Kalau anak itu mati, gimana? Masih ada lanjut lagi doa dari dia. Artinya sebaik-baik amal, sebelum kita mengharapkan amal dari yang lain, lebih baik amal sendiri. Yang paling bagus itu amal kita sendiri Pak. Lagi hidup inilah. Boleh kita berharap dengan orang, tapi jangan terlalu berharap.
Membasuh Palembang ni lemaklah milik kita dewek walaupun jelek-jelek. Ustaz motor buruk tidak apa-apa milik kita nian. Mobil bagus milik wong. Mangga ke milik wong lain untuk apa, Pak? Hebat mobil itu 1 M, ya mobil wong. Amal itu walaupun sedikit amal sendiri. Amal banyak, amal orang lain. Ya. Auzubillah min zalik. Aku sering menyampaikan di mana, Pak? Hidup kita di dunia ini kadang ketika berakhir dengan kematian itu, makanya kadang merenung malam-malam itu, belum tidur kadang hampir setengah jam merenung, ya Allah andai kata sampai masa umurku habis. Besok tak bisa lagi menatap matahari. Ya. Siapa yang bisa nolong kita nanti? Istri kita, anak kita, sahabat kita. Tidak ada. Cuma kita sendiri yang akan menanggung dan bertanggung jawab atas perbuatan kita di dunia ini. Berapa lama orang mengingat kita? Hanya sedikit orang akan mengingat kita setelah kita mati. Hanya orang-orang tertentu yang mengingat kita. Selebihnya sudah banyak melupakan kita. Begitu masuk ke alam barzah, apalagi yang kita bisa pertahankan? Tidak lagi. Kecuali amal-amal soleh kita. Makanya kematian demi kematian itu hendak menjadi renungan. Umur demi umur yang kita lalui hendak menjadi semakin merenung, muhasabah. Baik tahun Hijriyah maupun Miladiyah, semua itu adalah milik Allah. Tidak perlu dipermasalahkan. Yang permasalahan masalah meriahkannya. Tapi untuk mensyukurnya, seluruhnya berhak kita syukuri. Secara fikih oke. Tapi secara hakikat, baik Hijriyah maupun Miladiyah, itu kan perputaran waktu yang Allah milik Allah. Baik tahun baru ini pun milik Allah. Bukan milik non-muslim. Nah, setiap perputaran waktu demi waktu yang kita lalui, patut kita syukuri. Untuk dengan jalan bagaimana umur yang terbatas ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Saudaraku yang kami cintai karena Allah. Maka ayat ini mengatakan, di akhirin sungguh aku bertobat kepada engkau. Jadi ada poin-poin penting ayat ini. Pertama, ayat ini ya, yang surah Al-Ahqaf ini. Pertama, kalau sudah masuk umur 40, ya. Bukan berarti yang di bawah 40 enggak. Di bawah 40 sudah wanti-wanti nih untuk bisa belajar. Untuk berdoa agar sampai umur 40. Hati-hati. Di bawah 40 itu banyak-banyak berdoa supaya umur sampai ke 40. Di umur 40 ini sudah matang. Apa yang harus dilakukan? Pertama, dari ayat ini. Pertama, minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang bersyukur. Dan minta kepada Allah agar menjadikan orang tua kita orang yang bersyukur. Kemudian, andai kata masih ada orang tua kita hidup, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berbakti kepada orang tua kita selagi dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, tetap menjadikan kita orang bersyukur untuk mengingat kedua orang tua kita itu dengan jalan bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Kemudian minta kepada Allah di poin yang berikutnya. Menjadikan kita orang bersyukur, menjadikan orang tua kita orang bersyukur. Yang ketiga, agar Allah memberikan amal-amal kebaikan, yang amal kebaikan itu bisa mengalir setelah kita mati. Artinya apa? Yang kami bahas tadi. Untuk bisa menjadikan setiap amal ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini akan menjadi bekal kita setelah kita mati nanti. Memberikan untuk istiqomah dalam amal ibadah ini. Istiqomah. Setiap orang beramal, Pak. Setiap orang ingin berbuat baik. Tapi belum tentu orang bisa istiqomah dalam perbuatan baiknya itu. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, ahabbu ilallahi ta'ala adwa Muhammad qala kata Nabi. Allah mencintai amal yang sedikit, yang terus menerus walaupun sedikit, yang terus menerus walaupun sedikit. Kenapa Allah nyuruh ini? Baca Quran. Bukan berarti tidak boleh banyak-banyak. Kalau tidak mampu untuk banyak, sedikit jadilah. Tapi continue terus menerus. Taklim terus menerus. Sedekah terus
menerus. Tidak harus nak nunggu nanti kalau saya sedekah kalau sudah banyak duit. Nanti sedekah itu kalau sudah banyak rezeki, kalau sudah gaji agak besar dikit. Tidak ada satu pun dalam Al-Quran nyuruh kita sedekahlah kamu kalau sudah kamu mampu. Ya. Sedekahlah alladzina yunfikuna fis sarai wad dara, Al-Imran 134, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu Al-Quran nyebutkan. Karena kita tidak tahu kalau nak nunggu berduit nian Pak. Sampai mati kita inilah misalnya takdir kita. Terus tidak sempat kita bersedekah. Karena itulah amal kita. Sebanyak apapun harta yang kita ada kita miliki, bahkan apapun yang kita makan itu selesai sampai di dunia itulah. Paling-paling ke toilet lah. Yang milik kita itu sedikit. Yang terus-menerus. Kenapa Allah nyuruh melalui hadis Nabi menyuruh seperti ini? Sedekah, 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 sedekah. Karena kita tidak tahu dari sedekah mana yang Allah ridhoi, dari sedekah mana yang akan mengakhiri hidup kita. Ngaji. Kita tidak tahu ayat yang mana yang bakal Allah berkahi, yang Allah ridhoi, dan ayat yang mana yang akan mengakhiri hidup kita. Makanya untuk mendapatkan husnul khotimah itu hanya orang-orang istiqomah. Pak Ustadz, dia meninggal dalam keadaan berbaik. Ya karena itu yang dilakukan selama hidupnya. Karena itu yang dilakukan selama hidupnya. Karena catatan itu akan berakhir dari kehidupan itu. Pembiasan. Dan saya jauh-jauh Pak. Kadang-kadang di dunia ini baik kan nyata. Kalau yang itu yang dilakukan. Coba anak-anak kita lihat tuh. Yang sering main game itu. Sebelum tidur kan ngigau. Tidur baik ngigau. Ngigau apa? Ngigau game. Mau tangan. Karena itu yang dilakukan tiap hari. Main layangan terus hari-hari main layangan. Begitu no. Mantau mejem. Itu gambaran tuh. Kita juga seperti itu. Yang terus menerus nagih utang tidak dibayar-bayar. Begitu malam tidur mulai tangannya. Ya, karena yang terpikir di otak itu. Begitupun kan banyak kejadian cek di Palestina tuh anak-anak yang mulutnya terus baca Quran itu ketika menjelang wafatnya apa yang dibacanya? Quran. Demi Allah, kalau kita nak ninggalkan nazak itu berat, Pak. Na'udzubillah min zalik, nazak itu berat. Aku berapa kali nyaksikan orang nazak itu bukan main. Kita lebih yang ngelihatnya kayak nyantai-nyantai. Orang itu nazak. Sakaratul maut, na'udzubillah, jangan kita bangga-bangga. Di situ letak di mana tidak perlu kita sombong ke di dunia ini. Selesai, tidak perlu kita sombong ke dunia ini. Begitu sampai di sini, bibirnya sudah kaku tuh, cuma lidah. Di saat itu tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Harta, pangkat, jabatan, keluarga, sahabat, tidak ada satupun. Kecuali keimanan kita dan amal soleh yang kita lakukan selama hidup. Kalau mulut terbiasa mengucapkan lafzul jalalah. Kalau hati ingat berpaut kepada Allah. Kalau pelong jiwa ini lapang dada. Setiap ada noda dosa, titik noda hitam, kita lap. Titik noda hitam, kita lap. Mudah-mudahan itu akan melancarkan kita dalam setiap urusan kita. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat, lapang dada kita. Kita ini yang memberatkan kita di saat nazak. Kemudian doa kita tidak bersambung ke langit. Kemudian amal-amal kita banyak habis tuh. Hampir rata-rata banyak noda-noda yang lekat di dalam jiwa kita. Setiap hari sibuk untuk mengurusi aib orang lain. Seolah-olah kita merasa bersih sendiri. Ngaji, masih nyeritakan orang. Nah, ibu itu jarang ngaji, ibu itu. Tek, satu noda. Kayaknya di rumah. Lihat orang berumpi. Kayaknya aman ibu ini. Di rumah. Di luar ada ngerumpi. Sibuk. Suaranya di luar tuh. Hampir aman ibu ini. Yang di rumah tuh hampir aman nih. Karena dia tidak keluar. Tidak merumpi. Tapi ya, lihat. Hordeng. Tulang. Ngurusi wong tulang. Awak dia tulang ngomongi wong. Cak aku nih. Nah cak aku nih. Aku tidak dong ngurusi wong. Iya, cuman kau tidak berkaca kepada hatimu.
Ustaz, aku nak negur dia. Kalau nak negur dia dakwah jalannya. Undang ibu pengajian, sampaikan itu di forum. Itu lebih bagus daripada sibuk muka hordeng. Mulai besok cerita dengan suaminya, cerita dengan anak-anaknya. Jangan cak itu ya. Itu puntung neraka itu. Puntung neraka cuma ponis orang langsung. Saya lihat itu ya. Itu sama saja Pak, memponis orang. Ustaz kalau ditanya, usah ngurus orang. Ada jalannya. Ajak ke forum, ajak ke majelis, nasihati dia kan itu. Supaya mereka banyak Pak. Orang-orang tuh karena mohon maafnya, yang seperti itu boleh jadi karena pembiasaan yang buruk, karena bergaul di tempat yang buruk. Satu. Yang kedua, karena dia belum tahu ilmunya. Kalau kita sudah tahu ilmunya, pelong jiwa ini Pak. Kami pernah mengatakan, diupat orang, dicela orang. Apa ada zaman politik sekarang? Banyak itu, hoak di mana-mana, fitnah di mana-mana. Tapi bagi orang-orang yang ini sudah terbina Pak, itu amal soleh yang mengalir Pak. Terus ngalir, terus ngalir, terus ngalir. Difitnah, dicaci maki, dijahat-jahati, dihoak. Terus silakan. Terus kali banyak amal, transferan pahala tuh. Ya, terus. Malamnya dia tahajud. Ya, siang dia mencaci orang. Pahala malam yang tahajud itu akan kembali kepada orang yang dicacinya itu. Itulah nanti di akhirat akan dikuak semua rahasia kita ini. Topeng-topeng kita di dunia akan dikuak. Karena banyak topeng di dunia ini. Bertopeng dengan kebaikan. Padahal bukan itu yang sebenarnya. Siangnya sayang orang yang seperti ini. Pakai topeng. Bukan wujud sebenarnya. Bertopeng kiai, bertopeng ulama, bertopeng orang-orang baik. Padahal bukan itu sebenarnya. Ada kepentingan-kepentingan tertentu bukan karena Allah. Maka di akhirat nanti itu dibuka rahasia kita ini. Akan dibuka. Ketika sampai masanya akan dibuka. Ya Allah, aku ini sedikit amalku dalam perhitungan. Tapi banyak nian. Kata Allah, banyak transferan pahala dari orang-orang yang pernah menghinamu. Aku tidak tahu Tuhan. Jujur baik. Aku tidak tahu Tuhan. Kau mau lihat orangnya? Itu orangnya. Lihat ke lawan. No. Kalau bahasa Palembang, no, kau ini. Aku tidak tahu kalau kau ngupat akun celo aku. Memang tidak Allah buka. Saudaraku yang kami hormati. Terakhir beberapa ayat yang mengingatkan bahwa letak kelemahan kita itu. Seharusnya kita akan menjadi renungan dan pemikiran bagi kita. Untuk mensyukuri nikmat Allah. Renungan tentang kelemahan kita. Tentang umur kita ini. Batasan umur kita akan diakhiri dengan kelemahan. Buka dalam surah An-Nahl ayat 16. An-Nahl surah ke-16 ayat 70. Sebagai bahan renungan, silakan Ustaz. Ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umur yuradu ila arzalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin say'a innallaha alimun qadir. Yang artinya, dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua, renta atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha kuasa. Ini sunatullah hukum alam kan ayat ini. Ada yang dipanjangkan umurnya. Ya. Ada yang diwafatkan dan ada yang dipanjangkan sampai usia renta dan berakhir dengan pikun. Itu renungan. Ya. Bahwa siapa yang tua sudah tua, pasti dia akan mengalami yang namanya kelemahan demi kelemahan, termasuk pikun. Tapi apakah seluruh Ustaz itu? Enggak. Enggak seluruh yang pikun itu. Ini Pak, mohon maaf terhubung dengan surah Al-Ahqaf tadi itu. Kalau kita kepengen enggak pikun di hari tua kita, kalau Allah memanjangkan umur kita sampai hari tua kita, mentoklah di umur 40 itu lebih banyak mengingat Allah di usia 40. Mudah-mudahan siapa yang mengingat umur 40, mudah-mudahan
untuk umur yang berikutnya kalau Allah manjangkan umur kita dalam hakikat hakikat yang lebih mulia, lebih baik ya. Mudah-mudahan kita tidak akan terkena yang namanya pikun. Karena sebagian ulama-ulama kita terlalu banyak yang tidak pikun, Pak. Ini kan secara umum. Ada sebagian dipanjangkan, diwafatkan, ada sebagian dipanjangkan dengan berakhir dengan pikun. Secara umum. Tapi ada penghususan kan. Makanya ulama-ulama mengatakan umur 40 mentok. Kalau misalnya umur 40 ini sudah banyak maksiatnya, untuk berikutnya lebih banyak lagi. Sulit untuk apa? Untuk membenah itu. Sulit. Tapi kalau 40 sudah mulai ke arah yang lebih baik, mudah-mudahan untuk selanjutnya dia akan baik. Ya. Kemudian di renungan yang berikutnya, surah Yasin, surah ke-36 ayat 68, masih ada terhubung dengan itu. 68 Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khal afala ya'qilun. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti? Ini hafal kan surah Yasin ini? Cuman hafal. Jangan maknanya. Apabila kami panjangkan umurnya, maka akan kami kembalikan ke asal kejadiannya. Apa maksudnya? Coba budak kecil lagi, kata Pak Haji. Iya. Yang pastinya kita ini berawal dari lemah, akan kembali kepada lemah. Itu maksudnya. Ya dari bayi kan lemah. Dan dari upaya bayi itu. Nah kan kembali kepada kelemahan. Dari tidak tahu apa-apa, kembali tidak tahu lagi. Kemudian kalau anak-anak ini, ya, sensitif, ya, mudah merajuk, betul? Bu, kalau anak-anak mudah merajuk enggak? Mudah. Kalau kita sudah kembali menjadi orang tua, nanti kembali tidak merajuk? Iya Bu, kembali tidak kalau merajuk? Nah, anak-anak kan seperti itu. Kalau bayi lemah, ya, tidak banyak yang diketahui. Masuk periode kanak-kanak, anak-anak, ya, minta diperhatikan, minta disayangi, minta dimanjakan. Kalau hal yang dia ingin tidak dipenuhi, merajuk. Sama dengan orang tua tuh. Kalau sudah tua renta, kepengen dimanja, kepengen disayang. Kalau dia pengen sesuatu, kalau tidak dipenuhi, mirip. Kembalikan kepada bentuk kejadiannya. Jadi harap maklum kalau kita inilah yang disebut dengan ayat-ayat kauliyah plus ayat-ayat kauniyah. Paham Pak ya? Kita tadi baca ayat kauliyah tuh, ayat yang tertulis. Tapi yang sekarang ini sering keulang-ulang, jarang kita membaca ayat-ayat kauniyah yang ada di alamnya, termasuk dalam diri kita masing-masing. Di dalam diriku ada ayat-ayat Allah, dalam diri suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, ada ayat-ayat Allah. Apa yang harus kita baca? Pribadinya. Apa yang kita baca? Perilakunya. Makanya makin banyak orang bergaul, makin banyak ayat-ayat Allah yang terbuka, dan makin bisa dia mempelajari karakter orang itu, berarti dia sudah bisa membaca ayat-ayat Allah itu, ayat kauniyah. Makanya aneh sering gak ngomongkan. Ada orang yang umur langsung 20 tahun berkeluarga tapi belum bisa membaca karakter suami istrinya. Berarti dia ini selama ini baca Quran terus kan? Gak nyangkunan Kak, kamu ini dulu baiknya. Sekarang kasarnya sama aku. Sudah 16 tahun berkeluarga. Gak nyangko Kak. Berarti kita selama proses dari berumah tangga sampai tok di 16 tahun pernikahan, belum bisa mempelajari karakter. Belum bisa mengungkap ayat-ayat kauniyah. Ya. Kemudian yang terakhir sekali ya. Penyesalan orang-orang yang diberikan umur yang panjang tapi tidak ketik manfaat sama sekali. Sebagai bahan penutup. Jam 9:17 menit. 7 menit. Fatir ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وهم يستريخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين min nasir, yang artinya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Itu penyesalan orang nanti. Minta kepada Allah dikembalikan kepada dunia, di dunia, minta kembalikan lagi di dunia, dan minta panjangkan umur lagi. Ya Allah, seolah ayat ini mengatakan, seolah ya Allah, kembalikan ke dunia, panjangkan umur kami akan berbuat lagi. Kata Allah kan, dulu sudah kami panjangkan umurmu itu sudah. Cukup umur itu. Harus kalian berpikir dengan umur yang diberikan oleh Allah itu kepadamu. Dan sudah ada orang-orang yang memberikan peringatan. Allah tidak salah lagi. Allah sudah memanjangkan umur kita, dan setiap umur yang dilalui itu harus menjadikan renungan dan pemikiran bagi kita. Dan sudah ada peringatan-peringatan melalui Al-Quran, para ulama-ulama kita menyampaikan risalah dari para nabi. Artinya kesimpulan yang dapat kita petik, bukan masalah panjang atau pendeknya umur, tapi yang pasti umur itu berbatas. Dunia ini pasti ada batas umur yang berkualitas. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, dan sebagian sahabat menanyakan itu, man khairun nas, siapa orang-orang yang paling baik itu ya Nabi? Nabi menyatakan, man tola amruhu wa hasuna amaluhu. Hadis riwayat Tirmizi. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan banyak amal kebaikannya. Man syarrun nas. Lalu siapa orang yang buruk itu? Orang yang buruk itu. Man tola amruhu wa sa'amaluhu. Orang yang dipanjangkan umurnya tapi buruk, perangainya buruk. Jadi sepanjang hidup kita, apalagi menyongsong 2024 ini, patut kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan umur kepada kita. Umur yang sekali lagi berbatas ini harus dapat memberikan hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, maupun bagi masyarakat di mana tempat kita tinggal. Ketahuilah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini bukan tidak ada saksi dan bukti nanti setelah kita mati. Tidak cukup kita bahas pada hari ini. Karena banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyatakan bahwa saksi-saksi dalam hidup ini untuk menghadap Allah nanti banyak. Paling tidak beberapa hal nanti ada saksi dari bumi. Bumi tempat kita berpijak ini akan menjadi saksi. Akan mensaksikan. Raqib dan Atid akan memberikan catatan di hadapan Allah. Termasuk manusia-manusia pun akan menjadi saksi. Bahkan termasuk apa yang kita lakukan di dunia ini pun, bekas-bekas peninggalan kita pun akan menjadi saksi. Yasin ayat 12, inna nahnuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang mati. Setelah kita mati akan dihidupkan lagi dengan kehidupan yang lain di alam barzah dan di akhirat. Kamu akan dicatat apa yang kamu lakukan dalam hidup ini, baik ataupun buruk. Dan termasuk bekas-bekas yang kamu tinggalkan di dunia ini. Kita tinggalkan bekas baik maupun bekas buruk, apapun yang kita lakukan nih. Dan itu akan dicatat di kitab yang nyata. Mikrofon ini, masjid ini, rumah, tempat tinggal, kendaraan,
Semuanya itu akan menjadi saksi. Bekas-bekas yang kita tinggalkan. Apakah harta itu ada kebaikan di dalamnya atau keburukan di dalamnya? Bergantung bagaimana kita memanfaatkan itu. Bisa bermanfaat yang mengandung rasa syukur atau mudarat yang bisa membawa kepada kekufuran. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Dan semoga Allah akan menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur atas karunia kehidupan berupa umur ini. Amin. Allahumma jibis sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.